Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malvino Abdi Nikola dari kelas 12 AKL 3 nomor absen 04. Kali ini saya akan membahas tentang pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir, berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Segala hal yang berhubungan dengan HAM pasti bersifat universal dan semua orang memilikinya tanpa mengenal perbedaan. HAM atau hak asasi manusia adalah hak yang dilindungi secara internasional, yaitu deklarasi PBB, seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat. HAM merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia sejak dalam kandungan yang bersifat universal. Jadi dalam HAM tidak mengenal batasan umur, jenis kelamin, negara, ras, agama maupun budaya. Perlu diketahui setiap manusia memiliki dua keinginan, yaitu keinginan berbuat baik dan jahat. Keinginan berbuat jahat itulah yang menimbulkan dampak pada pelanggaran HAM seperti membunuh, merampas harta milik orang lain, menjarah, dan lain-lain. Pelanggaran HAM dapat terjadi di antara aparat dengan masyarakat dan antar sesama warga masyarakat. Dilihat dari perkembangan sejarah bangsa Indonesia, ada beberapa peristiwa besar pelanggaran HAM yang terjadi dan mendapat perhatian yang tinggi dari pemerintah dan masyarakat Indonesia. Contoh kasus pelanggaran HAM yang mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat Indonesia adalah: yang pertama, kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat meliputi 1. Pembunuhan massal genosida, 2. Pembunuhan sewenang-wenang atau di luar keputusan pengadilan, 3. Penyiksaan, 4. Penghilangan orang secara paksa, 5. Perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Kasus pelanggaran HAM yang biasa meliputi 1. Pemukulan, 2. Penganiayaan, 3. Pencemaran nama baik, 4. Menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya, 5. Menghilangkan nyawa orang lain. Contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Yang pertama ada kasus Tanjung Priok tahun 1984. Kasus Tanjung Priok terjadi tahun 1984 antara aparat dengan warga sekitar yang berawal dari masalah SARA dan unsur politis. Dalam peristiwa ini juga terjadi pelanggaran HAM di mana terdapat ratusan korban meninggal dunia akibat kekerasan dan penembakan. Kasus yang berikutnya yaitu kasus terbunuhnya Marsinah. Marsinah merupakan seorang pekerja wanita di PT Catur Putra Surya Porong, Jatim tahun 1994. Dia meninggal secara mengenaskan dan diduga menjadi korban pelanggaran HAM berupa penculikan, penganiayaan, dan pembunuhan. Kasus berikutnya yaitu kasus terbunuhnya wartawan Udin dari Harian Umum Bernas tahun 1996. Wartawan Udin atau bisa disebut Fuad Muhammad Syafruddin adalah seorang wartawan dari Harian Bernas yang diduga diculik, dianiaya oleh orang tak dikenal dan akhirnya ditemukan sudah tewas, mengenaskan. Selain kasus-kasus besar di atas, terjadi juga pelanggaran hak asasi manusia seperti di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Contoh kasus pelanggaran HAM di lingkungan keluarga antara lain: yang pertama, orang tua yang memaksakan keinginannya kepada anaknya tentang masuk sekolah, memilih pekerjaan, dipaksa untuk bekerja, atau memilih jodoh. Yang kedua, orang tua menyiksa atau menganiaya, membunuh anaknya sendiri. Yang ketiga, anak melawan, menganiaya, membunuh saudaranya atau orang tuanya sendiri. Yang keempat, majikan dan atau anggota keluarga memperlakukan pembantunya sewenang-wenang di rumah. Berikutnya ada contoh kasus pelanggaran HAM di sekolah. Yang pertama, guru membeda-bedakan siswa di sekolah berdasarkan kepintaran, kekayaan, atau perilakunya. Yang kedua, guru memberi sanksi atau hukuman kepada siswa secara fisik
dijewer, dicubit, ditendang, disetrap di depan kelas atau dijemur di tengah lapangan. Yang ketiga, siswa mengejek atau menghina siswa yang lain. Berikutnya contoh kasus pelanggaran HAM di masyarakat antara lain. Yang pertama, pertikaian antara kelompok atau antar geng, antar suku, konflik sosial. Kedua, perbuatan main hakim sendiri terhadap seorang pencuri atau anggota masyarakat yang tertangkap basah melakukan perbuatan asusila. Yang ketiga, merusak sarana fasilitas umum karena kecewa atau tidak puas dengan kebijakan yang ada. Sekian dari saya, kurangnya lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.